Oke, ini untuk pengarahan laporan di Word-nya atau laporan akhirnya bagi yang menyusun laporan forecasting, yaitu kelompok Yafi, Riko, dan juga Muhammad Irfan. Nah, ini nanti disusun olehnya tinggal kalian isi dengan nama, lalu nanti tutup kurung NIM kalian, NIM per kelompok ya. Nah, ini jangan ada yang dirubah, formatnya udah seperti ini untuk cover. Nah, untuk lembar pengesahan, nah ini tinggal dirubah nama kalian dan diisi NIM-nya. Lalu untuk kata pengantar tidak usah ada yang dirubah sama sekali. Nah, untuk daftar isiannya sama persis seperti ini, tidak usah ada yang dirubah. Kalian hanya perlu tinggal masukin halaman aja, nanti di latar belakang itu ada di halaman berapa, lalu landasan teori ada di halaman berapa. Tapi untuk isiannya seperti ini, pengolahan data isinya ada laporan penjualan, ada regresi nilai, itu tidak usah diubah, jadi disesuaikan aja. Oke, saya delete ininya dulu. Nah, ini nanti di sini ada beberapa komen, mungkin saya nggak bisa delete semua, tapi diabaikan aja karena kalian nanti ngumpulinnya Word-nya berupa PDF. Nah, ini juga sama, tidak usah ada yang dirubah. Nah, lalu kita ke daftar gambar. Nah, nanti kan teman-teman bakal menginput grafik. Nah, grafik itu masuknya ke gambar. Nah, nanti grafiknya itu diberi nama gambar bla bla bla. Misalnya gambarnya itu ada di subbab 3.1, berarti gambar 3.1 grafik regresi linear atau grafik forecasting. Nah, untuk penulisan caption gambar nanti akan saya bahas di bawah. Nah, ini juga nanti daftar tabel dibuat sama persis seperti daftar gambar dan daftar isi formatnya. Tapi isinya seperti contohnya nih, tabel 3 titik berapa, oke nih jangan di bold. 3.1 itu tabelnya apa? Tabel penjualan sepeda gitu, misalnya ini produknya sepeda. Nah, ini nanti kasih titik, terus ada di halaman berapa, seperti itu. Daftar gambar juga. Nah, kita lanjut ke bab 1, pendahuluan. Nah, ini yang saya tidak highlight berarti tidak usah diubah. Berarti ini untuk latar belakang udah nggak usah yang ada yang diubah, samakan saja. Rumusan masalah di sini kalian harus menambahkan permasalahan yang nanti akan dibahas di laporan ini. Oke, ini saya kasih angka, berarti ini kalian harus mengisi ya, rumusan masalahnya apa. Lalu identifikasi masalahnya apa? Ini sama juga. Oke, seperti ini harus dicari identifikasi masalah. Nah, untuk pembatasan masalahnya tidak usah ada yang dirubah. Lalu untuk tujuan penulisan, nah di sini yang nomor 1 perlu diubah, yang saya highlight, yaitu membuat dan menganalisis pola data aktual produksi. Nah, ini yang dirubah adalah ini produksi apa dan ada di PT mana. Nah, ini juga berarti termasuk ini nama PT-nya dirubah, disesuaikan. Lalu untuk yang sistem ketika penulisan tidak usah ada yang dirubah. Kita lanjut ke bab 2 atau landasan teori. Nah, ini bab 2 landasan teori saya sudah menentukan subbab-subbabnya. Nah, kalian berarti tinggal mencari nih di jurnal, di buku, atau di web .ac.id atau .edu definisi peramalan menurut ahli apa aja, dan diusahakan jangan copas ya, di parafrase jadi nggak plagiat gitu. Nah, dan dicari sebanyak-banyaknya untuk landasan teori. Ini nanti cari langkah-langkah peramalan apa, metode peramalan ada apa saja, terus grafiknya seperti apa. Nah, dijelaskan juga kayak regresi linear itu metodenya seperti apa, kayak gitu. Jadi selengkap-lengkapnya. Ini udah ukuran akurasi peramalan. Dicari juga teorinya. Nah, ini udah dipermudah banget nih teman-teman. Untuk di bab 2-nya subbabnya udah kita pilihin, teman-teman tinggal cari di Google, asal sumbernya itu dari jurnal, buku, atau .ac.id atau .edu. Kita lanjut ke bab 3, pengolahan data. Nah, ini nggak usah dirubah, ini udah sesuai dengan Excel kalian. Nah, ini nanti kalian isi nih sesuai dengan data di Excel. Nah, untuk penamaan tabel itu ditaruhnya di bagian atas ini ya.
tabel 3.1, berarti tabel subbabnya 3.1 namanya adalah data produksi. Nah, ini nanti dirubah data produksi apa, meja, kursi, atau apa, atau produk apa. Nah, ini nanti produknya diperjelas, ini produk apa. Nah, ini kan baru ada 12 kolom, nanti ditambahin lagi sampai 24 karena kalian dibikinnya 24 periode. Lalu, nah ini nanti ada grafiknya, grafik permintaan yang seperti di Excel, di copy, di paste di sini picture-nya. Nah, ini nanti jadi gambar. Berarti ini gambar 3.1 namanya grafik produksi apa. Nah, itu untuk penamaan grafik diletakkan di bagian bawah, kalau tabel tadi di bagian atas. Nah, terus sama ini berarti yang dari metode regresi linear di Excel di screenshot, boleh di screenshot, tapi kalau misalnya nggak kelihatan, kalian bisa copy dari Excel lalu di paste di Word-nya, itu formatnya paste picture kayak gitu. Nah, ini untuk yang metode regresi kuadratis, sama tabelnya juga di screenshot atau di copy paste picture. Dashboard alpha 0,1 juga sama, alpha 0,3, alpha 0,5, threshold. Nah, ini selain selain dari tabelnya ini, kalian juga jangan lupa screenshot grafiknya. Nah, ini dia kelupaan untuk men-screenshot grafiknya, untuk masukin grafiknya. Nah, lalu setelah itu ke statistik util. Nah, ini di copy paste picture-nya, tab selnya, lalu jangan lupa si grafiknya. Ini harusnya tabelnya di bagian atas ya, nanti teman-teman rubah, saya nggak mungkin ngerubah satu-satu. Moving range juga sama, jangan lupa tabelnya dan juga grafiknya. Tracking signal yang terakhir, tabelnya dan grafiknya. Nah, ini untuk analisa data. Untuk di bagian yang ini nggak usah ada yang dirubah. Teman-teman rubah adalah analisis setiap metodenya. Nah, ini kayak misalnya grafik regresi linear nih, kemudian saya kecilin juga. Nah, ini grafik regresi linear. Nah, ini kan baru gambarnya doang. Nah, di bawahnya nanti kasih penjelasan nih, hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada grafik menunjukkan bahwa apa, di grafik menunjukkan tren apa, lalu atau pola apa, lalu dianalisis errornya nih, MAP-nya berapa, seperti itu. Nah, ini nama tabel di bagian atas. Lalu untuk regresi kuadratis juga sama, dianalisis grafiknya sama errornya, di copy paste picture, lalu dianalisis. Untuk metode regresi kuadratis, pola data yang dihasilkan permintaan adalah dianalisis. Begitupun dengan Dash Brown. Lalu ini juga dibikin errornya, di copy paste Dash Brown, lalu Dash Hold. Rekapitulasi errornya juga dianalisa. Rekapitulasi errornya berarti mana error yang terkecil dan ada di metode apa. Nah, ini dia masih kurang nih, dashboardnya harusnya ada 0,1, 0,3, dan 0,5. Lalu analisis statistik util, hasil dari util bagaimana, apakah dia lebih besar dari U atau dia bagaimana, intinya kayak gitu, seperti yang sudah diajarkan. Nah, untuk moving average juga sama, grafiknya dianalisa. Ini ada nggak yang di luar batas kontrol? Oh, ternyata ada batas kontrolnya di sini, tapi ada yang keluar dari sini. Berarti ini datanya harus apa? Dianalisa. Pokoknya analisis ini nanti banyak narasi. Jadi nggak cuma screenshotan doang ya kalau dianalisis. Nah, lanjut ke kesimpulan dan saran. Nah, paling yang dirubah adalah hasil dari ini, karena kan pasti pengolahan datanya nanti hasilnya beda. Nah, untuk sarannya samain aja. Daftar pustakanya juga udah samain aja. Oke, untuk laporan forecasting seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup atau japri saya. Terima kasih.